Jakarta Electric PLN berhasil mengalahkan Jakarta Popsivo Polwan dengan skor 3-1 dalam pertandingan final for Proliga 2025 di Gor Sritex, Solo, Kamis, tanggal 1 Mei. Hasil ini membuat persaingan berebut tiket Grand Final semakin ketat. Electric memperbesar peluangnya untuk lolos, sedangkan Popsivo membuang kesempatan emas untuk melaju. Electric menyongsong laga ini dengan membawa tekanan besar. Hanya mengantongi 1 kemenangan dari 4 laga membuat mereka terpuruk di dasar klasemen. Namun, tim asuhan Chamnan Dongmai ini mampu tampil meyakinkan. Mereka terus menekan Popsivo, yang menempati puncak klasemen, dan menang dengan 25-23, 25-21, 22-25, 25-20. Mari Robinson Cook menjadi bintang Electric. Ia memborong 29 poin, yang tertinggi dalam pertandingan ini. Pemain asing lain, Pauline Semanova, menambahkan 19 angka. Di tim Popsivo, Madison Kingdon mencetak 20 poin. Arselan Nuari Purnama menyumbang 19 poin. Hasil ini membuat persaingan berebut tiket Grand Final menjadi makin ketat. Popsivo masih memuncaki klasemen dengan nilai 8 dari 5 laga. Jakarta Pertamina Enduro ada di posisi kedua dengan nilai 8 dari 4 laga. Jakarta Electric naik ke posisi ketiga dengan nilai 6 dari 5 laga. Sedangkan Petrokimia Gresik mengemas nilai 5 dari 4 pertandingan. Dengan posisi seperti ini, Pertamina Enduro akan lolos ke Grand Final bila bisa menang telak atas Petrokimia, Jumat, tanggal 2 Mei. Bila mereka kalah, persaingan antara keempat tim pun akan menjadi super ketat. Megawati Hangestri Pertiwi berpeluang debut dalam final for seri ketiga Proliga 2025 di Solo yang akan berlangsung di Gor Sritex Arena, Kamis Minggu, 14/2025. Tim manajer Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia Putri Fitriani pun membocorkan kemungkinan debut ex-pemain Red Spark. Kami melihat hasil final cek kesehatan sore ini, mungkin MRI juga. Dari hasil itu, baru bisa memutuskan besok akan bermain atau tidak, kata Putri saat ditemui awak media di Hotel Novotel, Solo, Rabu, tanggal 30 April tahun 2025. Menurutnya, Megawati hanya membutuhkan waktu istirahat setelah menjalani 2 musim melelahkan bersama Red Spark di Liga Korea Selatan. Dia 2 tahun ini kan nggak ada istirahat jadi over kondisi, sehingga butuh istirahat dulu. Ya harapan kami tentu bisa bermain di Solo, karena di Semarang kami tidak bisa memaksakan, jelas dia. Putri menegaskan jika Megawati tak mengalami kendala secara adaptasi dengan para pemain, maupun strategi tim pelatih. Karena sesama pemain Jawa Timur, mereka sudah sering bergabung satu tim di beberapa kompetisi tingkat provinsi maupun nasional. Jadi rasanya kalau adaptasi tidak ada masalah, sudah ikut latihan, tapi mungkin porsi-porsinya saja disesuaikan, paparnya. Kan sesama pemain Jawa Timur sudah sering bergabung satu tim di beberapa kompetisi nasional jadi saya rasa adaptasi nggak ada masalah. Petrokimia Gresik berkomitmen untuk memastikan kesehatan dan keselamatan pemain. Stay tune ya guys untuk kita dukung bersama-sama Megawati bergabung bersama kami, tulis Petrokimia Gresik dikutip dari Instagram. Megawati kini resmi masuk dalam daftar pemain Petrokimia Gresik bersama dengan Mediol Yoku dan kawan-kawan. Sampai saat ini, persaingan sangat ketat terjadi di sektor putri menuju Grand Final Proliga 2025. Keempat tim, yakni Jakarta Popsivo Polwan, Jakarta Pertamina Enduro, Jakarta Electric PLN, dan Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia, masih saling kejar-mengejar poin. Jakarta Popsivo Polwan menjadi tim dengan posisi paling aman berkat 3 kemenangan yang telah dikoleksi. Kekalahan atas Jakarta Pertamina Enduro, membuat Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia, bersama Megawati Hangestri Pertiwi tersingkir. Ini perhitungan poinnya. Pertandingan kelima Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia menghadapi Jakarta Pertamina Enduro, Jumat tanggal 2 Mei tahun 2025, di Gor Sritex, Solo, menjadi penentu nasib Megawati Ces. Sebab, ada peluang besar kekalahan di laga tersebut membuat Megawati Ces dipastikan menembus Grand Final Proliga 2025.
Sebagaimana diketahui, Jakarta Popsivo Polwan duduk di posisi pertama klasemen final for Proliga 2025. Yola Yuliana DKK, mengemas 8 poin hasil dari 3 kemenangan. Posisi kedua dihuni Jakarta Pertamina Enduro dengan jumlah poin sama. Bedanya JPE memiliki jumlah kemenangan lebih sedikit, yakni 2/3 milik Popsivo Polwan. Urutan ketiga diduduki tim Megawati, GGPI yang bermodal 5 angka, diikuti Jakarta Electric PLN 3. Secara perhitungan poin, Jakarta Popsivo Polwan tinggal 1 kemenangan saja untuk menapak ke Grand Final Proliga tahun ini. Lantas bagaimana perhitungan poin tim Megawati? Petrokimia maksimal mengemas 11 angka dengan wajib menyapu kemenangan 2 laga sisa lewat skor 3-0 atau 3-1. Selain Pertamina Enduro, Electric PLN menjadi lawan yang kudu dikalahkan tim asuhan Jeff Jiangjie, Sabtu, tanggal 3 Mei tahun 2025. Ada satu hal yang harus dipastikan Petrokimia sebelum menatap laga kontra Electric PLN yang notabene-nya ialah Finals Proliga tahun lalu. Megawati Ces wajib menang atas Pertamina Enduro dengan skor berapapun. Jika kalah, maka peluang untuk lolos ke Grand Final semakin sulit. Asa Petrokimia ke partai puncak masih terbuka sekalipun kalah dari Pertamina Enduro pada hari kedua Final for Proliga 2025 Solo. Catatannya, Popsivo Polwan takluk dari Electric PLN. Dengan demikian, poin maksimal Petrokimia bisa sama dengan Popsivo yang di seri Solo harus straight 2 kekalahan.